Yang kami hormati Ibu Kepala MTSN Negeri 1 Kota Dumai, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu peserta untuk acara di salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Madrasah MTSN 1 Dumai, yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu Majelis Guru MTSN 1 Dumai. Baiklah, pada kesempatan pagi hari hasil evaluasi dan refleksi guru di madrasah kita ini, perlu kita ketahui bersama bahwa hasil dari evaluasi dan mana kegiatan ini sangatlah penting, karena guru itu perlu memiliki adanya evaluasi diri, dan bukan hanya dituntut pengalamannya saja, tetapi bagi guru itu selain pengalaman tadi juga perlu adanya kompetensi guru yang perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu, dalam kegiatan pembelajaran perlu guru melakukan evaluasi dan refleksi, yang tujuannya nanti adalah pembelajaran, kemudian pada akhirnya adalah menjadikan apakah yang sudah diajarkan itu apakah sesuai atau belum sesuai, apakah kompetensi guru itu ketika mengajar mengalami hambatan atau tidak. Jadi itu perlu kita kaji dengan ilmu-ilmu yang sudah kita miliki, dengan kompetensi-kompetensi yang sudah kita miliki. Jadi perlu dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung, dan akan kita dengarkan secara bersama-sama. Kita lanjutkan supaya kita pertemuan ini mendapat keberkahan. Marilah kita berdoa sejenak, yang mana akan dipimpin oleh Pak Ustadz Rehan. Kepada Bapak dipersilakan. Mari sama-sama kita sejenak berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini Allah ridhoi dan Allah beri tambah keberkahan dan pahala kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa. Terima kasih kepada Pak Ustadz Rehan. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita semua akan mendapat ridho Allah dalam acara nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hasil evaluasi dan refleksi guru MTSN 1 Kota Dumai pada hari ini. Peserta pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du, Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Yang sama-sama tidak disebutkan satu persatu untuk mengingat waktu, dan yang berbahagia serta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pejuang masa depan untuk anak-anak bangsa, Bapak dan Ibu guru, cikgu-cikgu yang hadir pada hari ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mudah-mudahan di acara diseminasi ini, mudah-mudahan saya tidak salah sebut, diseminasi ya. Iya. Diseminasi. Memang patah-patah gitu. Kadang-kadang menjadi semenisasi kan. Ya, setelah saya lihat-lihat, coba lihat Pak Samsul tadi buka-buka kamus
evaluasi itu intinya tidak lain dan tidak bukan Ya, evaluasi diri guru ya, atau EDG ini. Paling tidak ada beberapa poin yang secara garis besarnya. Pertama adalah berkaitan dengan masalah perencanaan dan persiapan pembelajaran oleh guru. Kemudian yang kedua dan yang keempat berkaitan dengan berbagai macam kompetensi pendukung dari guru itu sendiri. Ini mulai dari poin E ya, atau poin D ya. Kalau kita lihat secara garis umum, secara umum ini bisa kita baca semua. Pada dasarnya saya sebagai guru bahasa Arab tidak mengalami kesulitan dan kendala yang berarti dalam memilih. Kemarin ketika suasana Covid kemarin itu bisa kita rasakan, kita sudah membuat berbagai macam bentuk ya, media pembelajaran itu yang bisa diinteraksikan dan diinterkoneksikan kepada media internet, baik secara daring maupun luring. Tapi yang menjadi persoalannya banyak sekali dari media. Padahal kita sudah membuat berbentuk video, berbentuk PDF, berbentuk hal-hal yang lain, bahkan sudah videonya sudah diberikan narasinya. Kalau dalam pelajaran bahasa Arab sudah ada pembelajaran istima'nya juga di sana atau listeningnya, pembelajaran yang lain. Tapi ini tetap tidak menarik dan ini memunculkan suatu persoalan juga, dan ini merupakan suatu kendala. Kenapa tidak menarik? Ya, di poin 5 bisa kita lihat kemampuan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran. Karena sekali lagi saya adalah guru bahasa Arab, bahasa asing. Saya berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pembelajaran. Padahal saya mengajarkan bahasa Arab. Idealnya ketika kita mengajarkan bahasa asing, kita adalah menggunakan bahasa asing dan sedikit mungkin menggunakan bahasa asli atau bahasa ibu. Dalam hal ini bahasa Indonesia. Ya, tapi kenapa saya menguasai bahasa asing? Apapun bahasa asing, mau bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Perancis atau bahasa-bahasa yang lain yang ada di dunia ini. Karena dalam metode menguasai bahasa ibu, dalam menguasai bahasa ibunya akan memudahkan dia untuk mempelajari bahasa. Ajarkan ketika pembelajaran bahasa, tapi kenyataannya tidak diaplikasikan saja dan sebagainya. Cuma ini sedikit berkaitan dengan kompetensi menghasilkan publikasi ilmiah. Nah ini dia. Sebenarnya kepada Ibu Maya mungkin juga perlu disampaikan bahwa sebelum-sebelumnya kita sudah punya wacana membentuk web sendiri. Kita walaupun sudah punya web kali ini ya, tapi kita belum mengisinya dengan hasil-hasil karya guru. Paling tidak kita isi dulu lah. Depannya dalam pengembangan profesi guru berkelanjutan PKB ke depan, itu saya pikir ini perlu ada juga pelatihan-pelatihan bagaimana apa yang kita temui di lapangan ketika kita sedang mengajar. Nah, kemudian juga bahasa asing ini adalah di sini di coba next dulu ada lanjut atas 10 poin F. Ada IHT 3 penilaian kurtilasi ya, mengembang. Kenapa ini dibutuhkan? Bukan tidak ada selama ini, ada. Contohnya dari Tanoto ya Bu Rena ya, atau dari Kanwil atau dari mana-mana. Tapi persoalannya yang menjadi kendala adalah susahnya kita mensinkronkan atau mensinergiskannya dengan jadwal kegiatan kita yang teramat padat. Yang perlu diingat sebagai penutup, karena waktunya 10 menit sudah habis Bu. Belum ya? Masih ada? Ya. Sebagai bagian penutupnya,
yang perlu diingat adalah memang kita kan sering top down sistemnya, dan jarang sekali button up ya dari bawah. Setelah itu karena saya nggak tahu juga, karena susah atau dananya yang minim, nggak tahu saya. Itu tentu contohnya adalah bahasa Inggris, bahasa Arab. Ternyata HP kita ini sudah canggih, bisa ada kolom terjemahannya. Ini bisa dimanfaatkan oleh siswa ternyata. Jadi kita agak telat mengantisipasi ini kan. Ya. Atau mungkin Quran hadis atau akidah akhlak yang menggunakan konten-konten Arab. Itu. Jadi memang kita seperti di Google Form sendiri kan belum ada yang format yang bisa menonaktifkan penerjemah. Warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber kita pada hari ini, yang pertama memang sudah pada prinsipnya proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh narasumber kita sudah maksimal ya. Hanya kendalanya kepada media pembelajaran. Nah, mudah-mudahan ke depannya mungkin tadi sudah disampaikan juga dengan ibu kepala sekolah, mudah-mudahan kepada narasumber yang kedua yaitu Pak Samsurizal. Pada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Madrasah, Bu Sri Mayang Manda SPD, Ibu Wakil Kepala Bagian Kurikulum yang saya hormati, Ibu Moderator, dan Bapak Ibu Guru MTSN 1 Kota Dumai yang saya muliakan. Alhamdulillah pada hari ini dan pagi ini saya diberi kesempatan untuk tegak di hadapan Bapak Ibu dalam rangka diseminasi hasil evaluasi dan refleksi guru MTSN 1 Kota Dumai. Dalam hal ini Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih karena Ibu Yuli juga memberikan kesempatan. Katanya pada hari ini adalah bulan ini adalah bulan ulang tahun saya. Benar Bapak Ibu bahwa tanggal 28 nanti bulan Juni itu adalah hari ulang tahun saya. Yang baru bertugas di sini selama 2 tahun, yang sebelumnya juga di Madrasah Aliyah 1 Kota Dumai selama lebih kurang 21 tahun Bapak Ibu, dan di MTS ini ya di-SK-kan 1 Februari 2020. Sama dengan Pak Sutiono. Sebelum juga mengajar di MAN, saya juga pernah mengajar di SMP dulu. Sudah lama juga mengajar, hampir 23 tahun. Tentunya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu menganggap udah senior mengajar gitu, tapi bagi saya malah menganggap banyak kekurangan-kekurangan saya di dalam melaksanakan tugas mengajar matematika. Yang pertama mungkin ya dari sisi siswanya mungkin menganggap matematika ini adalah pelajaran yang rumit gitu. Jadi mungkin pola pikir yang ada di mereka itu sudah menghantui mereka gitu. Padahal kalau menurut saya ya serumit apapun kita selaku guru berusaha untuk menjelaskan semaksimal mungkin agar bisa pelajaran itu diterima. Tapi bagian E itu pengembangan keprofesian berkelanjutan yang masih saya butuhkan itu adalah penguasaan IT itu. Di situ agak kelemahan saya Bapak Ibu, karena dalam matematika juga betul-betul ada menggambar, ya kan, yang seharusnya memang
enaknya itu ya dikonkretkan melalui alat peraga dan juga abstraksinya melalui video gitu, video pembelajaran. Tapi ya karena kita tadinya mulai dari penguasaan IT yang harus merangkap belajarnya Bapak Ibu, sementara itu memang yang dituntut sekarang ini memang bagi saya memang agak gimana ya, ada kendalanya mungkin, tapi saya berusaha ke depannya itu bagaimana cara pun, karena ini memang dituntut penguasaan IT, saya akan coba belajar. Dan bahkan pada Bapak Ibu mungkin udah sering saya minta tunjuk gitu kan, minta ajar Bapak Ibu. Mungkin karena faktor umur juga, saya mengajar terpaksa pakai kacamata Bapak Ibu untuk membaca. Karena umur 23 muda sudah. Sudah 53 tahun. Bapak Ibu jangan ikut saya ya. Nanti tidak masuk. Saya terpaksa ikut yang muda-muda nih Pak Sutiono. Bu Mayang, saya ikut nih Bapak Ibu guru yang masih muda nih supaya timbul gairah lagi Pak Mayang. Ya, nah, mudah-mudahan kedepannya kami ya akan lebih baik, akan berusaha untuk lebih baik kedepannya. Baiklah, untuk selanjutnya karena kita mengingat waktu ya, diingatkan kepada Bapak Ibu waktu kita 10 menit ya, 10 menit. Narasumber selanjutnya adalah Ibu Yuli Nirawati. Kepada Ibu dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya jualah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi hasil evaluasi diri dan refleksi diri guru MTSN 1 Kota Dumai di ruang pertemuan MTSN 1 Kota Dumai yang kita cintai ini. Salam dengan yang saya hormati Ibu Kepala Mekanisme Majelis Guru MTSN 1 Kota Dumai yang hadir pada saat ini. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan dan berkelanjutan berikutnya. Nah, di sini pada kompetensi inti yang pertama sekali pedagogi itu saya rasa di sini yang menjadi kendala adalah pada pengembangan potensi peserta didik. Nah, di mana di sini untuk pengembangan potensi peserta didik ini, di sini kita dituntut untuk meningkatkan kompetensi dan minat siswa dalam belajar. Nah, saya sebagai guru matematika terus melakukan inovasi-inovasi terbaru untuk mereka. Bagaimana caranya mereka agar selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Nah, untuk itu di sini kemungkinan hal-hal yang telah kami lakukan itu dengan mengikuti NDFP. Nah, kebetulan NDFP matematika itu telah mendapatkan bantuan dari Bank Dunia, sehingga di sini dalam kegiatan PKB matematika kami dapat mengembangkan kemudian mendapatkan ilmu bagaimana caranya supaya siswa itu dapat belajar matematika dengan asik dan menarik, dan semua itu telah kami lakukan bersama rekan-rekan. Baru telah mereka temukan itu dengan memanfaatkan lingkungan belajar gitu. Jadi itu satu untuk pengembangan potensi peserta didik, di mana di sini dituntut kita untuk lebih. Untuk selanjutnya kepada Ibu Kepala Madrasah kegiatan PKB kami tersebut. Kelemahan saya
Yang saya rasakan memang dalam hal ini itu pengembangan tim. Pengembangan tim dalam hal ini adalah buat media pembelajaran seperti yang ditampilkan Ibu Rena itu dalam YouTube. Itu menampilkan itu saya belum mampu, itu kekurangan saya. Mungkin karena faktor U juga. Nah, karena kiri kanan saya bisa membantu, jadi udah malas. Dan dengan menggunakan tim supaya yang seperti kami yang sudah ini kan sudah manula lah istilahnya. karena terbiasa makanya bisa. Gitu. Kendalanya mungkin karena kita kurangnya latihan, sehingga untuk membuat PTK pun kita mengambilnya dari internet. Begitu juga untuk PTK diharapkan masih ada sih kelemahan-kelemahan guru-guru kita ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan permohonan Ibu tentunya semua Ibu Kepala sekolah kita menyikapi akan hal ini. Ya. Demikianlah kita lanjutkan untuk narasumber terakhir, yaitu Ibu Mira Zamira. Kepada Ibu Zamira dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da tahmid wa salawat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Madrasah Ibu Sri Mayang Mandra, kemudian Bu Waka Kurikulum Bu Rena Roy, dan serta Bapak Ibu Majelis Guru yang dirahmati Allah. Pertama, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, dan langsung saja untuk kegiatan diseminasi hasil evaluasi dan refleksi guru. Kita sama-sama tahu tujuan akhir daripada kegiatan ini adalah bagaimana bisa menghasilkan sebuah karya yang inovasi. Di sini kita tujuannya adalah guru, ya Bapak Ibu, bagaimana guru itu bisa berinovasi dalam proses belajar mengajar di kelas. Kita mampu memberikan sesuatu yang bersifat baik, baru, dan meningkatkan motivasi belajar dan mengajar di kelas. Kemudian untuk refleksi guru, secara saya secara pribadi menguasai kegiatan pembelajaran yang mendidik, tetapi masih perlu meningkatkan kompetensi diri untuk bisa memberikan pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. Terkadang kita bukan, kalau saya pribadi bukan karena faktor U, kadang faktor M, malas. Mau tua mau muda, kadang M itu muncul selalu, ya. Sering muncul daripada tidak muncul yang naik. Jadi itu ya, ketika motivasinya adalah ketika kita menuntut siswa seperti ini, seperti itu, berkaca pada diri, jika kita dihadapkan pada hal itu, mampukah kita? Jadi tahun ini kita setiap tahun perubahan itu terjadi, guru dituntut untuk bisa menguasai IT, jadi tidak ada lagi alasan aku tidak bisa. Ibu Kepala Madrasah untuk kompetensi menghasilkan publikasi ilmiah. Secara pribadi mungkin saya belum bisa sampai pada tahap ini, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita belajar. Jadi selanjutnya sendiri saya akui saya bisa beberapa aplikasi itu tadi, ya. Terkadang untuk menampilkan di kelas itu kendalanya pada proyektor. Kita buat bahan pembelajaran di PowerPoint, sementara kita harus menampilkan pada
dinding kelas sehingga semua anak bisa melihat. Kendalanya kita tidak ada sarana yang mendukung untuk menampilkan sebuah karya yang inovatif ketika belajar atau mengajar di kelas. Jadi itu untuk pertimbangan dari pihak sekolah, mungkin sarana bisa berupa proyektor atau apapun itu yang mendukung sehingga guru juga bisa ketika dituntut untuk bisa berinovasi, ada sarana yang mendukung, insya Allah pasti bisa. Yang mungkin tadi malas, mungkin tidak bisa, tidak mau, kalau ada, why not? Ya? Tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mau. Kalau tidak mau, Tidak itu jadi. yang parah. Ya, tidak jadi juga ya. Tidak pandang bulu, tidak pandang apapun. Bagaimana menjadi seorang guru yang mampu, kreatif dan inovatif serta bisa dan mampu